Oke, kita lanjut kepada operasi bilangan bulat. Operasi pada matematika itu ada 6 ya. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Yang kedua operasi pengurangan. Yang ketiga operasi perkalian, dan yang keempat operasi pembagian yang mau kita bahas pada video ini. Ditambah satu lagi nanti yaitu operasi campuran. Sedangkan operasi pangkat dan akar nanti kita di video berikutnya. Oke, dilanjut ya. Kita ke operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan itu dapat kita selesaikan dengan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana, yaitu bilangan positif sama atau sepadan dengan langkah ke arah kanan, dan bilangan bulat negatif sama atau sepadan dengan langkah ke kiri. Sebagai contoh ini ya, ini contoh menjumlahkan bilangan positif dengan bilangan negatif ya. Contoh 5 ditambah negatif 2 maka sama dengan 3, digambarkan pada garis bilangan. Oke, kita lihat ini ya, ini 5-nya. Ini mulai dari 0, 1 2 3 4 5. 5 positif ke arah kanan karena positif. Kemudian negatif ditambah negatif 2 berarti langkahnya ke kiri, negatif 2. Dari mulai 5, 1 2. Nah, hasilnya ini yaitu dari 1 2 3, hasilnya 3 ini. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, contoh lagi. Ini berarti berapa? Ini berarti 1 2, langkahnya ke kanan berarti 2 ya, atau positif 2. Kemudian ini dilanjut 1 2 3 4 5, berarti karena langkahnya ke kanan juga positif, berarti 2 ditambah 5 atau positif 2 ditambah positif 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 1 2 3 4 5 6 tuh 7, hasilnya positif tuh 7. Oke, nih ya, ini ditarik gambar garis bilangan menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 ditambah 5 kan tadi. Anak mana ditarik dari kanan sampai 2 sampai 2. Kemudian dilanjutkan ya, 5 langkah. Nah, kan seperti itu, 5 langkah 1 sampai ini 5. Maka operasi penjumlahan menghasilkan angka tuh yang sudah kita jelaskan. Oke, lanjut. Nah, atau pada penjumlahan juga bisa bilangan positif kita umpamakan punya uang, ini kita umpamakan sendiri ya, dan bilangan bulat negatif, kurang itu bilangan bulat negatif ini ya, ini negatif di sini, bilangan bulat negatif diumpamakan punya hutang. Ini negatif, ini ada bilangan bulat negatif. Nah, contoh 7 ditambah negatif 5, berarti 7-nya ini punya uang, negatif 5-nya punya utang. Berarti punya uang 7, utangnya 5. Berarti kalau buat bayar sisa 2, berarti hasilnya 2. Hasilnya 2 ini. Oke ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Sifat-sifat penjumlahan ya. Di penjumlahan juga ada sifatnya. Yang pertama, sifat penjumlahan apa? Yang pertama,
ketertutupan. Ketertutupan itu apa? Yaitu bilangan bulat jika dijumlahkan dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Nah, contoh negatif 8, kita punya utang bilangan bulat ya, ditambah 7 punya uang. Nah kan, karena 7 positif punya uang, maka 7 buat bayar utangnya tinggal satu positif atau negatif satu. Berarti apa? Berarti kita utang bayar tinggal satu. Bilangan bulat ini juga bilangan ya, menghasilkan bilangan bulat. Lanjut, sifat yang kedua yaitu sifat apa? Sifat komutatif atau sifat pertukaran ya. Sifat pertukaran yaitu penjumlahan akan menghasilkan bilangan yang sama walaupun letaknya berubah. Nah, ini A tambah B sama dengan dibalik B tambah A pada baik. Nah, contoh negatif 3 ditambah 8 maka sama dengan 8 ditambah 3. Hasilnya tetap sama. Negatif 3 tambah 8 berarti 5. Dibalik 8 ditambah negatif 3 juga tetap 5. Ini sifat pertukaran akan menghasilkan bilangan yang sama. Lanjut sifat yang selanjutnya. Apa sih sifat selanjutnya? Oke. Sifat selanjutnya yaitu asosiatif. Asosiatif siapa? Asosiatif itu pengelompokan, yaitu penjumlahan akan menghasilkan bilangan yang sama walaupun urutan pengerjaannya berubah. Contoh 5 ditambah 6 ditambah 8 berarti dikelompokkan, kita kerjakan dari depan. 5 tambah 6 11 tambah 8 maka 19. Sekarang dari belakang 6 tambah 8 11 berapa? 14 ya, 14 ditambah 5 maka sama dengan 19. Walaupun pengerjaannya urutannya berubah tetap hasilnya sama. Itu namanya sifat asosiatif. Sekarang sifat yang keempat yaitu unsur identitas atau sifat identitas, yaitu penjumlahan akan menghasilkan bilangan itu sendiri jika dijumlahkan dengan 0. Ya, penjumlahan akan menghasilkan bilangan itu sendiri kalau ditambah 0. 12 tambah 0 ya tetap 12. Negatif 2 tambah 0 ya tetap negatif 2. Arane unsur identitas atau namanya unsur identitas. Lanjut. Nah, oke, sebelum kita lanjut di sifat atau operasi pengurangan, kita mempelajari inverse dulu ya. Inverse atau lawan suatu bilangan. Inverse itu lawan ya. Setiap bilangan itu ada lawannya. Nah, ini contoh. 1 inverse-nya negatif 1. 2 inverse-nya negatif 2. 3 inverse-nya negatif 3. 4 inverse atau lawannya negatif 4 dan seterusnya ya. Nah, berarti kalau positif inverse-nya negatif, kalau negatif inverse-nya positif. Lanjut. Berarti inverse paham ya bahwa setiap bilangan itu punya lawan. Nah, lanjut. Nah, kesimpulannya ini kita dapat menemukan sifat-sifat pada setiap bilangan berikut pada inverse ya. Ya, bilangan positif maka pasangannya negatif. Contohnya 1 berpasangan dengan negatif 1, 2 berpasangan dengan negatif 2. Selisih bilangan yang
pasangan itu sama dengan 0 atau menghasilkan bilangan yang berlawanan ya. 0 min 1 sama dengan min 1 kayak gitu. Atau 1 ditambah negatif 1 sama dengan 0 gitu ya. Jumlah kedua bilangan yang berpasangan sama dengan 0, ini 0. 1 tambah negatif 1 0, 2 tambah negatif 2 0. Setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawan atau inverse ya. Ya, inverse. Intinya setiap bilangan itu punya lawan positif, lawannya negatif. Misalkan negatif 2 lawannya 2, kalau dijumlahkan mesti 0 gitu ya. Itu intinya pada inverse. Lanjut. Lanjut. Sekarang operasi pengurangan. Apa sih operasi pengurangan itu? Lanjut. Pengurangan adalah operasi penjumlahan bilangan pertama dengan inverse yang tadi kita bahas ya, inverse atau lawan bilangan kedua. Maksudnya apa? Contohnya, ini contoh. 5 dikurangi 3, 5 kan bilangan pertama, 3 bilangan kedua. Maka yang namanya pengurangan bisa jadi penjumlahan. Jika bilangan pertama ini 5 ditambah jadi positif, maka 3-nya yang tadinya positif ini jadi negatif atau inverse bilangan kedua. Maka 5 tambah negatif 3 sama dengan 2. Punya uang 5, utangnya telu, maka sisa 2. Oke, lanjut. Contoh, ini garis bilangan. Pada garis bilangan ya, garis bilangan menunjukkan sebuah pengurangan, yaitu 8 min 4. Maka 8-nya positif, kita tarik dari 0 ke kanan sampai 8. Kemudian dilanjut, dikurangi 4, jadi 4 ya, 4 langkah. Ini 1, 2, 3, 4 langkah. Langkah ke kiri karena negatif. 4 langkah ini salah ini. Ya, menghasilkan 4. Maka hasilnya ini yaitu positif 4. Ini tanda panahnya salah. Ini tanda panahnya ya. Tanda panahnya harusnya ke kanan bukan ke kiri. Ini salah. Mohon maaf. Lupa. Ya, ini juga 4 ini juga 4 ini. Ya, lanjut. Nah, pengurangan bilangan bulat jika ada A dan B adalah bilangan bulat, maka pengurangan yang melibatkan bilangan-bilangan bulat dapat dilakukan sebagai berikut. Tadi A min B berarti A plus ini jadi min, gitu ya. A min B berarti A ditambah B nya jadi lawan karena berubah ini ya. Min A min B berarti min A bilangan pertamanya tetap, bilangan keduanya yang berubah ini, jadi misalkan min jadi ini plus ini ya, min A min B berarti min A plus B nya kan tadi positif, ini tandanya berubah maka jadi min, gitu ya. Lanjut ya. Sifat-sifat pengurangan. Pada pengurangan hanya berlaku sifat tertutup, yaitu bilangan bulat jika dikurangi bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Sifat yang lain tidak ada ya. Karena hasilnya akan berubah kalau dibalik, misalkan asosiatif, komutatif, itu tidak bisa pada pengurangan karena hasilnya akan tetap berubah ya, tidak menghasilkan bilangan yang sama. Maka sifat pengurangan itu hanya punya sifat tertutup. 8 dikurangi negatif 12
20 ya, bisa nego 20 Pak. Pada pengurangan tadi kan 8, ini berubah jadi positif, ini berubah jadi 12, berarti 8 tambah 12 sama dengan 20. Lanjut ya. Oke, sekarang operasi perkalian. Operasi perkalian siapa Pak? Lanjut. Operasi perkalian. Perkalian itu adalah pengertiannya sebagai penjumlahan secara berulang. Penjumlahan berulang pada bilangan yang sama, tetapi tidak berlaku untuk bilangan bulat kurang dari 0. Harus lebih besar dari 0. Sehingga kita dapat jawaban sebagai berikut. Nih, 5 dikali 3 berarti penjumlahan 3 secara berulang sebanyak 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 3 berarti penjumlahan 3 berulang setelah 3 kali 3 tambah 3 tambah 3 9. Kayak gitu ya. Tuh, kalian. Lanjut. Pada perkalian berlaku positif dikali positif sama dengan positif. Contoh ya, contohnya ini positif dikali positif berarti 4 kali 5 positif semuanya ya, jadinya 20 positif. Lanjut. Positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Contoh 4 dikali min 5 sama dengan min 20. Positif negatif hasilnya negatif ya. Lanjut. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Negatif 4 kali 5 sama dengan negatif 20 ya. Lanjut. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Negatif 4 kali negatif 5 sama dengan 20. Jadi intinya kalau tandanya sama, dia dia sama, plus positif, min positif. Kalau tandanya lain atau berbeda, ya hasilnya negatif. Seperti itu. Lanjut. Ini ada tabelnya, ini silakan. Positif, negatif hasilnya positif. Negatif positif, negatif positif ini negatif positif hasilnya negatif. Silakan dilihat bersama, boleh nanti di catat atau di rangkum ya. Lanjut. Sifat-sifat perkalian. Yang utama sifat ketertutupan. Sifat ketertutupan itu bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat ya, kayak penjumlahan tadi. 12 kali 6 sama dengan 72. Ini berarti positif. Ini apa? Ini bilangan bulat, ya bilangan bulat menghasilkan bilangan pegel juga ya. Lanjut. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu sifat komutatif atau pertukaran, yaitu bilangan bulat akan menghasilkan bilangan yang sama walaupun letaknya berubah. Contoh 9 kali 9 sama dengan 36. Sekarang dirubah 4-nya di depan. 4 kali 9 sama dengan juga 36. Ini ketutupan ini. Ya. Ini letaknya berubah. Tetap hasilnya sama. Lanjut. Sifat yang ketiga asosiatif, yaitu pengelompokan. Ya, perkalian akan menghasilkan bilangan yang sama walaupun urutan pengerjaannya berubah. Contohnya 5 kali 7 berapa? 35 dikali 4 140. Sekarang dirubah ya dari belakang, 7 kali 4 ya 28 kali 5 140. Ini asosiatif. Sekarang distributif.
Nah, distributif itu persebaran. Nah, ini. Aduh, ini ketutupan ya. Enggak apa-apa, wis. Nah, persebaran A kali B plus C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Ini C. Berarti A kali B ditambah Y A kali C gitu. A kali B A kali C C hasilnya ini. Contoh 2 kali 3 tambah 5 berarti 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Ini 2 kali 5. 2 kali 3 6. 2 kali 5 10 sama dengan 6. Lanjut sifatnya, yaitu unsur identitas. Unsur identitas pada perkalian yaitu perkalian akan menghasilkan bilangan itu sendiri jika dikalikan dengan 1. Berarti 10 kali 1 ya tetap 10. Negatif 15 kali 1 ya tetap negatif 15. Berarti menghasilkan bilangan itu sendiri. Itu namanya unsur identitas. Kayak penjumlahan tadi kalau ditambah dengan 0 pada pelajaran tadi pertama. Sekarang bilangan 0, yaitu perkalian akan menghasilkan bilangan 0 jika dikalikan dengan 0. Ya, berapapun angkanya dikalikan 0 tetap 0. 14 kali 0 sama dengan 0. 1000 kali 0 ya tetap 0. Oke, arahnya unsur atau sifat bilangan 0. Lanjut pembagian, operasi pembagian. Nah, lanjut. Pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A kali B sama dengan C, maka C dibagi B sama dengan A. Ini kan jika perkalian A kali B sama dengan C, maka C dibagi B sama dengan A. Dan itu contoh 3 kali 5 sama dengan 15. Ini perkaliannya. Maka jika dibalik dari belakang, 15 dibagi 5 sama dengan 3. Maka ini kenapa dibilang pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Oke, lanjut. Pada pembagian juga berlaku sama seperti perkalian. Positif. Contohnya itu dilihat ya, 20 tambah bagi 5 sama dengan 4. Positif negatif hasilnya negatif. Positif negatif hasilnya negatif. Contoh ini positif, ini negatif, hasilnya negatif. Lanjut contoh negatif bagi positif hasilnya negatif. Berarti negatif 20 bagi 5 sama dengan negatif 4. Lanjut negatif jadinya positif. Sama seperti perkalian, jika tandanya sama hasilnya positif. Ini juga positif, plus juga positif. Selain itu negatif. Lanjut operasi campuran. Nah, operasi campuran hanya sedikit ya, aku contohkan. Nah, operasi campuran itu operasi yang tandanya lebih dari satu, yang menggunakan lebih dari satu tanda operasi ya. Nah, kalau lebih dari satu operasi maka urutannya itu ada ketentuannya. Yang pertama, perpangkatan atau akar harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan juga terlebih dahulu dari penjumlahan. Yang ketiga, baru penjumlahan atau pengurangan ya dikerjakan. Kalau satu level berarti yang sebelah kiri mana dikerjakan dulu ya. Contoh, nah apabila akan menyimpang dari ketentuan maka harus diberi tanda kurung. Contoh 6 dikali 3 ditambah 5 min 2 gitu ya. Dikali 3 ditambah 5 min 2, maksudnya berarti yang dikerjakan di dalam kurung dulu kalau mau tidak mengikuti aturan ini kayak begitu ya. Nah, berarti
5 dikurangi 2 3. Nah baru karena ini penjumlahan, ini dikali 2, maka 6 kali 3 18 ditambah 3 sama dengan 21. 6 ditambah 3 dikali 5, walaupun penjumlahannya di depan, perkaliannya di belakang, maka karena tingkatannya tinggi perkalian, maka perkalian dikerjakan terlebih dahulu karena tidak ada tanda kurung ya, dikerjakan terlebih dahulu. Maka 5 kali 3 kali 5 sama dengan 15, baru ditambah 6, maka hasilnya 21. Tetapi ini pengurangan kenapa dikerjakan terlebih dahulu? Karena ada tanda kurung. Apabila akan menyimpang dari ketentuan, maka harus diberi tanda kurung, maka dikerjakan terlebih dahulu. Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau ada yang mau nanya silahkan komen ya. Nanti pada video ini, akhir video ini, silahkan kalian lihat dari awal, kemudian komen untuk kalian hadir. Misalkan hadir nama Abdul kelas 7A, nanti di komennya seperti itu, nanti Pak Guru cek kehadiran ya gitu. Dan nanti ada di deskripsinya, silakan kalian ada latihan soalnya, kalian kerjakan, nanti Pak Guru cek juga nilainya kalian berapa. Kalau bagus berarti mengikuti dengan seksama gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk video berikutnya di pelajaran yang selanjutnya ya. Jadi kalian tidak ketinggalan yang namanya pelajaran. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.